Shalom teman-teman Youth GKI Kanaan. Senang sekali pada hari ini hari Jumat kita bisa sama-sama kembali saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini mari kita sama-sama kembali merenungkan satu tema, yaitu bagaimana setiap kita berjuang untuk mengekang emosi kita. Nah teman-teman, mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal yang keempat ayat yang kelima. Jika sudah mendapatkannya, Koko akan membacakan untuk setiap kita. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Mari kita baca ayat ini sekali lagi. 1, 2, 3. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Nah teman-teman, Mazmur ini dituliskan oleh Daud, dan Mazmur ini dikenal sebagai doa pada malam hari. Jadi sesungguhnya pada malam hari ketika Daud sudah selesai dari setiap aktivitas yang Daud kerjakan, apa yang Daud ambil? Daud mengambil waktu tenang untuk dia memikirkan bagaimana sepanjang hari itu, dan dia kembali mengingat, oh iya ya, hari ini saya kerja apa aja ya. Tetapi bukan hanya Daud memikirkan apa yang dia kerjakan, tapi Daud juga memikirkan bagaimana perasaan-perasaan apa saja yang muncul di dalam diri Daud itu sendiri. Itulah sebabnya kita dapat melihat Daud juga menyadari bahwa dia pun tidak kebal dari marah, dia pun tidak kebal dari emosi. Tapi teman-teman, apa yang dipilih Daud? Daud membiarkan amarahnya itu bukan berlanjut menjadi sebuah dosa. Tetapi Daud dalam bagian ini sungguh-sungguh belajar diam, menenangkan emosinya. Daud belajar hanya untuk tunduk pada Tuhan dan bukan untuk memuaskan hawa nafsunya. Itulah sebabnya dalam ayat yang kelima, Daud berkata, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Karena Daud sadar betul bahwa manusia ini sangat manusiawi untuk bisa marah. Tetapi poin penting, kita bukan hanya manusia biasa, kita adalah manusia-manusia Kristen. Sekalipun kita marah, jangan sampai kita berbuat dosa. Apa sih maksudnya jangan sampai berbuat dosa? Nah teman-teman, mungkin ketika kita marah, ketika kita meluapkan emosi kita menjadi orang-orang yang mungkin bisa melukai orang-orang di sekitar kita. Mungkin dengan perkataan kita bisa melukai orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin dengan sikap kita yang cuek, yang ngediemin, itu bisa menjadi sebuah hal yang sungguh melukai perasaan orang-orang di sekitar kita. Itulah sebabnya teman-teman, hari ini mari kita sama-sama aware tentang hal ini. Mari kita sama-sama sadar dan kita memohon pertolongan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diberikan kekuatan untuk kita bisa menenangkan emosi dan juga amarah kita. Nah itulah sebabnya teman-teman, di dalam bagian B ayat ini dikatakan, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Nah teman-teman, apa yang dikatakan oleh Daud, Koko jadi teringat. Terkadang silence is gold, begitu ya. Ketika kita bisa menahan emosi kita, justru disitulah kita mendapatkan bagian terbaik, bahwa kita memberikan diri kita untuk diatur dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga emosi kita pun ikut diatur, ikut ditolong dan dibentuk oleh Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong setiap kita, boleh menjadi pribadi-pribadi pemuda yang dapat menahan emosinya, khususnya di tengah masa-masa pandemi seperti sekarang. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai guys, itu tadi materi satu kita pada hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk mengekang emosi kita, seperti yang tertulis di Mazmur 4 ayatnya yang kelima. Nah, sebelum kita mengakhiri saat teduh kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, kami masih bisa berkumpul, kami masih tetap bisa terhubung satu sama lain ya Tuhan. Kami juga masih tetap bisa melangsungkan saat teduh bareng satu sama lain ya Tuhan. Tuhan, seperti yang sudah diingatkan oleh Ko Ivan tadi lewat saat teduh,
kami mau belajar ya Tuhan untuk mengendalikan emosi kami, untuk mengekang setiap emosi ataupun amarah kami ya Tuhan. Kami juga mau belajar untuk menenangkan pikiran hati kami ketika kami sedang marah, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut kami tidak melukai hati orang lain. Juga setiap perilaku ataupun sikap yang keluar ketika kita sedang marah tidak melukai hati siapapun. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa hanya kepada nama-Mu saja. Haleluya, amin. Nah teman-teman, ayo kita sama-sama bagiin materi saat teduh kita hari ini ke teman-teman kita yang lainnya, supaya semakin banyak teman-teman kita yang mendapatkan berkat. Nah jangan lupa, besok kita akan ada saat teduh bareng lagi di channel ini. Nah, dan juga jangan lupa setiap hari Sabtu kita akan ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Untuk linknya nanti akan di-share di grup WA ataupun Line masing-masing. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di obrolan santai anak milenial mengenai Youth Ambis. Wah, apa tuh Youth Ambis? Nah, sebenarnya bagaimana sih setiap anak muda Kristen yang berambisi? Kalau kira-kira ambis yang nggak bener tuh emang gimana sih? Kalau menurut gue ya, ambis yang berlebihan itu kayak Justru anak muda itu harus punya cita-cita dan harus punya sesuatu untuk digapai di masa depan. Setuju nggak? Tuhan pun nggak pengen kalian punya cita-cita yang penuh dengan trik-trik yang salah begitu. Karena ingat, ambisi kita kan udah dikudusin sama Tuhan. Jadi waktu Tuhan bilang no, juga kita nggak terlalu kecewa begitu. Waktu Tuhan bilang yes, juga kita tuh senengnya nggak seneng yang lebay.